Rasulullah dikatakan seorang penyihir. Jadi dari dulu bazar memang ada. Ketika semuanya berkumpul di Bukit Safa, Rasulullah berkata seperti ini. Apakah kalian percaya jika di belakang bukit itu ada sekumpulan pasukan berkuda yang akan menyerang kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kita sudah tiba di episode yang ke-6, yaitu dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Nah, di sebelumnya kita telah bahas bahwa Rasulullah berdakwah selama 3 tahun, dakwah secara samar, dan beliau mengajak teman-teman terdekatnya dan kerabat-kerabat yang sangat dekat kepada beliau. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, maka Rasulullah mulai menyebarkan agama Islam secara terang-terangan lagi, dimulai dari tahun ke-4 kenabian. Nah, langkah pertama yang diambil oleh Rasulullah adalah beliau mengumpulkan kerabat-kerabatnya dari Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim, dan yang lain-lainnya. Akhirnya terkumpul 45 orang waktu itu. Terkumpul 45 orang dan akhirnya Rasulullah ingin menyampaikan tentang tauhid, tentang ajaran-ajaran Islam. Namun pada waktu itu Abu Lahab berbicara lebih dulu. Abu Lahab mengatakan seperti ini, Muhammad, berbicaralah, sampaikan kepada kita semuanya. Di sini yang berkumpul adalah paman-pamanmu, anak dari paman-pamanmu. Sungguh aku tidak suka dengan apa yang kamu lakukan, karena dari dulu tidak ada dari kabilah dirimu ini yang bertindak sama seperti yang kamu lakukan saat ini. Jadi sebenarnya meskipun Rasulullah berdakwah secara samar sebelumnya, tapi dakwah Rasulullah ini sebenarnya sudah diketahui oleh banyak orang. Namun orang-orang masih belum peduli terhadap yang dilakukan oleh Rasulullah. Orang-orang masih menganggap bahwa dakwah Rasulullah ini sebenarnya hanyalah orang yang peduli terhadap agama saja begitu. Sama seperti sebelum-sebelumnya ada sebagian orang yang seperti Waraqah bin Naufal, itu adalah sebagian dari orang yang peduli terhadap agama. Sebagian yang lain adalah apatis. Jadi Rasulullah dianggap hanya sebagai sosok yang dia adalah orang baik, dia menyebarkan agama Islam, dia menyebarkan agama dan semacamnya, sehingga orang-orang tidak peduli. Hingga akhirnya ketika dakwah Rasulullah sudah semakin luas dan orang-orang Arab sudah mulai terancam, sehingga Abu Lahab di sini itu sudah tahu tentang apa yang ingin dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Abu Lahab mengatakan seperti itu, Rasulullah tidak mengucapkan apapun dalam pertemuan itu hingga pertemuan bubar, dan akhirnya Rasulullah mengumpulkan kerabat beliau lagi di pertemuan yang kedua. Dan di pertemuan kedua ini Rasulullah menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan tentang tauhid kepada Allah, tentang menyelamatkan mereka semuanya dari api neraka, tentang beriman kepada dirinya, dan semuanya disampaikan oleh Rasulullah. Dan ditolak lagi oleh Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan kepada Abu Thalib. Abu Thalib adalah pengasuh Rasulullah dan Abu Thalib tidak Islam. Abu Lahab mengatakan kepada Abu Thalib, Abu Thalib, ambil langkah kepada ponakanmu ini sebelum orang-orang Arab yang melakukannya. Namun Abu Thalib menjawab, tidak, aku akan melindungi apa yang dilakukan oleh Muhammad selama aku masih hidup. Ketika Nabi Muhammad mendengar ucapan dari Abu Thalib bahwa Nabi Muhammad akan dilindungi, maka hati Rasulullah semakin mantap, semakin siap untuk menyampaikan kepada seluruh orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Dan turun ayat fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah secara terang-terangan dan berpalinglah dari kemusyrikan itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ayat ini yang menjadikan Rasulullah menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh orang kafir Quraisy waktu itu secara terang-terangan lagi. Tidak ada penyampaian Rasulullah kepada teman terdekat, kerabat terdekat, ataupun hanya keluarganya sendiri, tapi disebarkan kepada semuanya. Hingga Rasulullah akhirnya berdiri di atas Bukit Safa. Di sana beliau memanggil seluruh kabilah. Bukit Safa itu, di tempat itu memang biasanya ditempati sebagai tempat untuk mengumumkan sebuah informasi. Jadi kalau orang sudah memberikan informasi di tempat itu, berarti informasinya penting. Sehingga ketika Rasulullah memanggil orang-orang, akhirnya semua orang berkumpul. Bahkan diceritakan dalam kitab Rahul Maktum, kalau ada satu orang yang berhalangan untuk hadir di Bukit Safa itu, maka dia akan mengutus orang lain untuk datang ke sana, demi mereka menganggap informasi itu sangat penting. Berkumpullah semua orang di Bukit Safa. Ketika semuanya berkumpul di Bukit Safa, Rasulullah berkata seperti ini. Apakah kalian percaya jika di belakang bukit itu ada sekumpulan pasukan berkuda yang akan menyerang kalian? Semua yang hadir di situ mengatakan, ya, kami percaya. Kami tidak pernah mengetahui kebohongan dari dirimu. Selama kami mengenal dirimu, kamu tidak pernah bohong, maka kami percaya. Begitulah jawaban dari orang-orang. Akhirnya Rasulullah menyampaikan tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah, tentang dirinya adalah seorang nabi, tentang dirinya yang akan menyelamatkan mereka dari api neraka, asalkan mereka beriman. Nah, ketika penyampaian tentang hal ini ditolak oleh mereka, dan pertama yang menolak adalah Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, Tabban laka sairul yaum, alihada jama'atana. Celaka kamu Muhammad, apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami? Akhirnya dijawab oleh Al-Quran, Tabbat yada abi lahabi wa tab.
Jadi itulah langkah pertama yang dilakukan Rasulullah untuk menyampaikan dakwah Islam secara terang-terangan kepada semua orang. Nah, yang disampaikan oleh Rasulullah ini seperti suara yang melingking di telinga orang-orang kafir Quraisy. Seolah-olah karena ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sangat berbeda dengan konsep agama yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy waktu itu. Nah, sebelum kita lanjut kepada perjuangan Rasulullah berikutnya dan rentetan penolakan dari orang-orang kafir Quraisy, kita perlu menjawab satu pertanyaan. Mengapa orang kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad? Apakah karena orang-orang kafir Quraisy ini benar-benar taat kepada agama mereka sendiri sehingga tidak boleh ada agama baru, atau mungkin ada alasan lain? Jawabannya seperti ini. Di awal Rasulullah menyebarkan agama Islam, yang banyak masuk terhadap agama Islam itu adalah orang-orang yang lemah, budak, orang miskin, orang-orang yang tidak punya jabatan tinggi dan semacamnya. Itulah yang mudah untuk diajak oleh Rasulullah masuk kepada agama Islam. Sedangkan orang-orang petinggi kafir Quraisy, mereka enggan masuk kepada Islam. Karena mereka sadar bahwa ketika Islam ini sudah menyeluruh di Mekah, di Arab, ketika agama Islam ini mendominasi, atau ketika agama Islam ini benar-benar menang, maka mereka akan kehilangan kekuatan mereka akan kehilangan power mereka akan kehilangan kekayaan mereka. Kenapa begitu? Karena konsep yang ditawarkan oleh agama Islam adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa, yang paling mulia adalah yang paling takwa. Baik dia adalah pejabat, dia adalah orang kaya, dia adalah orang terpandang, ketika dia tidak bertakwa, maka dia tidak memiliki kemuliaan, tidak patut dihormati dan semacamnya. Namun meskipun dia adalah seorang miskin, contohnya Bilal bin Rabah, dia adalah seorang budak yang akhirnya dimerdekakan, tapi dia bertakwa, maka dia berhak untuk menjadi orang yang termulia. Jadi konsep yang dibawa oleh Islam adalah kebaikan, tingkat kemuliaan itu adalah berdasarkan kebaikan, berdasarkan track record tentang hal-hal bermanfaat, tentang hal-hal baik, tentang soleh dirinya, tentang semua hal yang berpotensi baik kepada diri seorang. Bukan tentang jabatan, bukan tentang kekayaan, bukan tentang pengaruh. Jadi kalau semisal orang kafir yang memiliki jabatan, kekayaan dan semacamnya ini masuk kepada agama Islam, maka pengaruh mereka yang sebelumnya tinggi itu akan sirna. Tidak ada lagi tentang fanatik kesukuan. Jadi salah satu yang mengakar di bangsa Arab waktu itu adalah fanatik kesukuan. Suku Quraisy itu fanatik terhadap sukunya sendiri. Suku yang lain juga fanatik terhadap sukunya sendiri. Sehingga kalau sebagian dari suku Quraisy ini melakukan kesalahan, maka tetap akan dibela meskipun dia salah. Sedangkan suku lain yang benar tidak akan dibela. Jadi posisi seperti itu akan benar-benar sirna ketika Islam datang. Karena Islam datang menganggap semua orang itu rata. Manusia itu semuanya rata derajatnya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kecuali mereka yang memiliki kebaikan lebih banyak, maka dia kemuliaannya lebih tinggi. Mereka yang kebaikannya lebih sedikit, maka kemuliaannya juga lebih rendah. Tidak ada kaitannya dengan harta dan semacamnya. Nah, dari hal inilah orang-orang kafir Quraisy sangat menolak terhadap ajaran Islam. Jadi mereka sebenarnya bukan karena mereka taat kepada agamanya sendiri. Ya mungkin ada sebagian dari mereka berpikir bahwa agama yang benar adalah menyembah patung-patung itu, bukan agama Muhammad. Mungkin seperti itu ungkapan mereka. Tapi di lain sisi, inilah yang ditakutkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau kalian simak video-video dari episode nomor 1 hingga episode ke-6 ini, kita tahu bahwa Abu Thalib memiliki posisi yang cukup dominan di bangsa Arab. Karena Abu Thalib adalah putra dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya kedudukan yang tinggi karena jasa-jasanya dan semacamnya, termasuk juga karena nasab-nasabnya ke atas. Nah, sehingga orang kafir Quraisy waktu itu untuk mengambil sebuah tindakan kepada Nabi Muhammad itu perlu melihat sosok Abu Thalib dulu. Kemudian Abu Thalib ini juga ada di kabilah Hashim. Kabilah Hashim ini adalah salah satu kabilah yang begitu terhormat, terpandang, dan besar di bangsa Arab waktu itu. Jadi untuk mengambil tindakan kepada Nabi Muhammad, menyangsi Nabi Muhammad, menolak Nabi Muhammad, melakukan kekerasan dan semacamnya, mereka perlu memandang sosok Abu Thalib dulu. Sehingga orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah ini, mereka datang kepada Abu Thalib, menyampaikan kepada Abu Thalib secara baik-baik, Abu Thalib, hentikan ponakanmu ini, karena ponakanmu ini telah menjelek-jelekkan sesembahan kami. Nabi Muhammad ini mengatakan bahwa sesembahan kami itu tidak berguna dan semacamnya. Ya emang tidak berguna, waktu mau bagaimana, gak ada fungsinya sama sekali gitu kan ya. Mereka juga berargumen bahwa
Abu Thalib, kamu juga sama seperti kami, kamu juga menyembah patung-patung itu. Jadi waktu itu Abu Thalib masih belum masuk Islam, dan sepertinya tidak masuk Islam sampai beliau wafat. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu juga mendorong agar Abu Thalib menolak Nabi Muhammad karena Abu Thalib sama seperti mereka. Namun Abu Thalib dalam kesempatan ini menolak dengan halus terhadap permintaan mereka, sehingga akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini pulang dari rumah Abu Thalib tanpa membawa hasil. Nabi Muhammad tetap melanjutkan dakwahnya. Di waktu itu, di musim Rasulullah menyampaikan dakwah secara terang-terangan, orang-orang Arab itu juga disibukkan tentang akan dimulainya ibadah haji. Jadi ibadah haji memang ada sebelum Rasulullah. Sebelum Rasulullah memang sudah banyak orang-orang dari negara-negara yang lain datang ke Arab untuk melaksanakan haji. Jadi di musim itu orang-orang Arab di luar Mekah akan hadir ke Mekah. Banyak orang berdatangan, banyak tamu begitu. Sehingga mereka berpikir bahwa ini adalah kesempatan Muhammad untuk menyebarkan agamanya. Sehingga kita harus melakukan tindakan juga untuk mencegah Muhammad menyebarkan agama Islam. Jadi kalau saya mengucapkan Muhammad begitu ya, tanpa menyisipkan Nabi Muhammad, tanpa mengatakan Rasulullah, berarti itu adalah ungkapan dari orang-orang kafir Quraisy agar penjelasannya lebih enak dinikmati gitu, lebih mudah dicerna. Jadi mereka berencana untuk melakukan sebuah siasat agar dakwah Rasulullah ini tidak tersebarkan. Berkumpullah di rumah Al-Walid bin Al-Mughirah. Di rumah Al-Walid bin Mughirah ini berkumpul banyak orang-orang kafir Quraisy, para pemuka-pemukanya. Mereka melakukan rapat gimana caranya Muhammad agar tidak bisa menyebarkan agama Islam. Akhirnya banyak usulan dari mereka. Gimana kalau kita katakan Muhammad ini adalah orang sinting? Kita sampaikan kepada orang-orang yang datang ke Mekah bahwa orang ini adalah orang sinting, sehingga jika dia menyebarkan agama Islam, ucapan Muhammad tidak akan diterima karena dia adalah orang sinting. Ditolak oleh Al-Walid. Nggak mungkin kita katakan Muhammad ini orang sinting. Kita tahu orang sinting seperti apa, sedangkan Muhammad tidaklah sinting. Tindakan Muhammad sehari-harinya bukan gambaran dari orang sinting. Kemudian ada yang berusul lagi, gimana kalau Muhammad kita katakan orang gila? Tetap ditolak. Nggak mungkin kita katakan Muhammad ini orang gila. Kita tahu orang gila seperti apa, Muhammad tidak gila. Ada juga yang berusul, gimana kalau kita katakan Muhammad ini dukun? Tetap ditolak. Nggak mungkin kita katakan dukun, karena kita tahu dukun itu berkomat-kamit mengucapkan mantra. Muhammad tidak mengucapkan mantra. Kalau kita katakan Muhammad adalah seorang penyihir, tetap dibantah. Yang membantah itu teman-teman mereka sendiri. Jadi mereka kumpul di rapat seperti itu. Ada yang berusulkan Muhammad katakan sebagai seorang penyihir, dibantah oleh temannya yang lain. Gak mungkin kita katakan Muhammad sebagai penyihir, karena memang yang dilakukan Muhammad tidak menggambarkan sebagai seorang penyihir. Dan ini kata-kata yang menarik dari Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid mengatakan seperti ini, demi Allah, ungkapannya benar-benar manis. Setiap rangkaian bahasanya benar-benar cerdas. Jadi Al-Walid bin Mughirah ini orang kafir Quraisy yang berencana untuk menolak dakwah Rasulullah ini benar-benar mengakui bahwa ungkapan Rasulullah itu memang ungkapan yang begitu luar biasa begitu, yakni Al-Quran. Karena waktu itu orang Arab itu, salah satu kelebihan orang Arab adalah menggemari bahasa, sastra begitu. Nah, sastra yang dimiliki oleh Rasulullah itu lebih berkelas daripada sastra yang dimiliki oleh orang-orang Arab waktu itu. Mereka benar-benar mengakui bahwa sastra yang dimiliki Al-Quran ini memang kualitasnya super power begitu. Namun mereka tetap menolak karena mereka memiliki kesombongan dalam dirinya. Mereka menolak agama Islam karena mereka tidak ingin posisinya sebagai penguasa, sebagai pejabat dilengsarkan pelajaran agama Islam. Akhirnya Al-Walid mengatakan, dari semua tuduhan-tuduhan kalian ini, dukun, orang sinting, orang gila, penyihir, salah satu yang paling cocok adalah seorang penyihir. Kita katakan saja Muhammad ini adalah penyihir, karena gara-gara Muhammad ini seorang keluarga bisa terpecah belah. Artinya ketika ada satu ayahnya masuk Islam, anaknya tidak, mereka terpecah belah begitu. Atau anaknya yang masuk Islam, ayahnya tidak, mereka terpecah belah. Karena itu yang dikatakan oleh Al-Walid. Kita katakan saja Muhammad ini adalah seorang penyihir, karena sihirnya yang bisa membuat orang-orang terpecah belah. Sepakatlah semua orang yang ada di rapat itu untuk menyematkan kata penyihir kepada Rasulullah. Nah, itulah perjuangan Rasulullah. Rasulullah dikatakan seorang penyihir. Jadi dari dulu buzzer memang ada. Buzzer untuk melawan orang-orang yang menegakkan kebenaran itu memang sudah ada sejak dulu. Mereka sepakat untuk menyematkan kata penyihir kepada Rasulullah. Al-Quran merekam apa yang dilakukan oleh orang-orang di rapat itu.
innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar. Dalam surah Al-Mudaththir itu disampaikan oleh Al-Quran tentang bagaimana mereka berpikir untuk menyematkan sematan kepada Rasulullah, namun mereka selalu gagal begitu. Nah, ketika sudah tiba musim haji, maka orang-orang yang sepakat tadi itu berkumpul, mereka menempati pojok-pojok Mekah yang berada di tempat keramaian, dan mereka mengatakan jangan percaya Muhammad adalah seorang penyihir, dan semuanya doktrin itu disampaikan. Mereka menggunakan mulut mereka untuk menyampaikan tentang doktrin itu kepada orang-orang Arab. Bahkan salah satu yang terjadi adalah ketika Rasulullah menyampaikan agama Islam, ada yang mengolok-olok dari belakang, jangan percaya, dia adalah seorang penyihir. Seperti itulah perjuangan yang dialami oleh Rasulullah, sehingga orang-orang yang berangkat haji datang ke Mekah waktu itu semua mendapatkan informasi baru bahwa di Mekah ada seorang sosok yang bernama Muhammad yang menyebarkan agama Islam seperti ini. Menurut saya ini adalah promosi gratis bagi Rasulullah. Andaikan tidak di framing oleh kelompok Al-Walid bin Mughirah tentang posisi Rasulullah, maka mungkin orang-orang tidak terlalu peduli terhadap posisi Rasulullah waktu itu. Karena mungkin tidak semua orang yang hadir bertemu dengan Rasulullah dan mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Tapi karena mereka menyampaikan tentang kejelekan-kejelekan Rasulullah di tempat umum, mereka timbul pertanyaan. Artinya begini, kalau semisalnya ada orang yang mengatakan tentang diri saya itu orangnya tidak baik begini-begini, maka orang yang mendengarkan tentang informasi itu ada dua kemungkinan. Satu, langsung percaya, yang kedua adalah bertanya-tanya. Maka mungkin orang-orang yang berangkat haji datang ke Mekah itu mendengarkan informasi bahwa Rasulullah seperti ini, mereka memiliki dua kemungkinan. Ada yang langsung percaya, oh Muhammad seperti ini. Ada yang kemungkinan, oh Muhammad ini gimana sih sebenarnya? Apakah benar-benar seorang penyihir atau tidak? Sehingga kalau mereka mencari informasi yang sebenarnya dan mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang begitu mulia, anaknya luar biasa, maka mereka mungkin langsung mudah beriman. Inilah yang dimaksud promosi gratis. Jadi yang dilakukan mereka sebenarnya ingin memviralkan Nabi Muhammad, sehingga orang-orang semuanya yang awalnya tidak tahu tentang sosok Nabi Muhammad yang membawa agama baru, bukan agama baru sih sebenarnya. Islam itu sudah sejak Nabi Adam. Jadi yang asalnya tidak tahu tentang sosok Nabi Muhammad, akhirnya mereka menjadi tahu. Yang asalnya mereka tidak tahu, mereka mencari tahu. Dan ketika mencari tahu ternyata informasi yang disampaikan oleh orang-orang Arab ini salah, maka mungkin mereka memiliki empati lebih kepada agama Islam dan mudah masuk Islam. Kita tutup sampai sini saja dulu, kita lanjut kepada berikutnya, dan di video berikutnya kita akan menjelaskan lebih banyak tentang bagaimana penyiksaan-penyiksaan yang dialami oleh orang-orang Islam yang masih minoritas waktu itu. Salah satu yang pedih adalah kisahnya Ammar bin Yasir, yang satu keluarga dibantai hingga wafat semuanya. Akhiran ini, jika ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan sebarkan ke semuanya agar lebih banyak lagi yang mengetahui tentang sejarah Rasulullah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.